warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman relawan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan 1 dalam pembelajaran membaca di level cerita. Setelah level 1 dan 2 dilalui, di level ketiga ini, siswa kita diminta untuk lebih banyak berkreativitas dan juga berpikir secara kritis, karena mereka juga diminta untuk menciptakan tulisan mereka dan juga membaca dengan baik dan benar dan menjawab pertanyaan dari cerita yang mereka baca. Baik, saya akan mulai dari kegiatan 1, yaitu membaca nyaring. Dalam kegiatan 1 ini, mungkin tingkat kesulitannya tidak terlalu susah, karena memang hanya membaca dan melatih intonasi dan ekspresi siswa dalam membaca cerita di kegiatan ini. Mari kita lihat formatnya adalah kelompok dan individu. Jadi kita bisa memberikan kegiatan ini untuk secara kelompok atau secara individu. Dan alokasi waktu yaitu 40 menit dan tujuannya adalah melatih siswa membaca lancar yang tepat. Alat dan bahan yaitu cerita berjudul Saat Hujan Turun. Cerita ini didapatkan dari Let's Read, website di mana kita bisa mendownload buku-buku yang kita akan gunakan dalam pembelajaran kita nanti sebagai materi. Kemudian kita juga membutuhkan alat tulis. Langkah kegiatannya adalah guru menyiapkan sebuah cerita bergambar sederhana sesuai dengan jumlah siswa, lalu dibagikan. Nah, kemudian siswa diajak berdiskusi tentang cara membaca cerita sesuai dengan intonasi dan ekspresi yang tepat sesuai isi cerita. Dan setelah itu, guru meminta salah seorang siswa untuk mencoba mencontohkan cara membaca cerita secara ekspresif sesuai dengan hasil diskusi. Kemudian guru mengomentari seperlunya. Setelah itu, di kegiatan selanjutnya, yaitu siswa dibagi ke dalam kelompok kecil, kemudian siswa diminta untuk membaca cerita tersebut dengan intonasi dan ekspresi yang benar secara bergiliran di kelompok mereka masing-masing. Dan satu siswa membaca satu halaman. Oke, jadi ini bisa dilakukan sesuai dengan kondisi kelas kita nanti. Jika kelas kita memiliki lebih dari satu siswa di level yang sama, maka kita bisa berikan secara kelompok. Tetapi jika hanya satu orang, maka kita berikan secara individu. Kita lakukan kegiatan ini secara individu. Setelah itu, ada waktu untuk refleksi selama 5 menit. Guru bisa memberikan pertanyaan seperti, apa yang kalian sukai dari pembacaan cerita dengan ekspresif? Atau apakah membaca cerita dengan cara seperti itu mudah atau sulit? Dan jika ada kesulitan, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Nah, jadi contoh-contoh pertanyaan ini bisa kita gunakan untuk menanyakan ide mereka atau pendapat mereka, dan di sini mereka akan mencoba untuk memberikan pendapat dari mereka masing-masing, dari siswa kita masing-masing. Kemudian saya akan menunjukkan contoh bacaan yang bisa kita gunakan untuk kegiatan membaca nyaring. Ini saat hujan turun. Nah, jika teman-teman relawan memiliki sumber bacaan lain atau alat atau bacaan lain yang bisa digunakan, maksud saya adalah buku bacaan yang bisa digunakan atau cerita yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan ini, maka bisa menggunakan buku tersebut. Baik, itu adalah kegiatan satu dalam pembelajaran membaca level cerita. Saya akan lanjutkan di video berikutnya untuk kegiatan 2. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan lagi di kegiatan kedua di level cerita. Nah, di kegiatan ini berjudul menemukan informasi penting dalam cerita. Kemudian formatnya yaitu kelompok dan individu.
Tujuan dari kegiatan 2 ini adalah melatih siswa menentukan tokoh, watak tokoh, dan latar pada cerita. Kemudian melatih siswa menemukan pesan moral dari cerita. Alat dan bahan yang digunakan adalah LKS, cerita singkat dari pengalaman guru, pengumuman, nanti terlampir kita bisa lihat contohnya, kemudian kertas, alat tulis, gunting, lem, serta kertas post-it. Nah, mari kita lanjutkan ke langkah kegiatan. Di langkah kegiatannya, yaitu yang pertama adalah siapkan teks pengumuman. Nah, di kegiatan ini, khususnya dalam video ini, kita menggunakan contoh teks pengumuman. Jika kita perhatikan lagi di sini, tujuannya adalah melatih siswa untuk menentukan tokoh, watak tokoh, dan latar pada cerita. Tetapi, selanjutnya adalah melatih siswa menemukan pesan moral dari cerita. Tetapi jika kita ingin menggunakan teks pengumuman atau brosur atau bahan bacaan lain yang bisa membantu siswa untuk menemukan informasi penting dalam bacaan tersebut, silahkan kita bisa gunakan. Tetapi jika kita ingin menggunakan bacaan yang benar-benar merupakan cerita, silahkan juga digunakan. Jadi sesuaikan dengan siswa atau sesuaikan dengan apa yang nanti teman-teman ingin berikan kepada siswa saat pendampingan. Baik, kemudian langkah kedua adalah siapkan sebuah LKS berisi pertanyaan tentang informasi penting dalam pengumuman. Nah, jika tadi sudah saya ingatkan bahwa kita bisa menggunakan cerita, maka atau brosur atau bahan bacaan apapun yang memiliki informasi penting yang bisa digali, silahkan bisa menyiapkan pertanyaan yang memiliki informasi penting tersebut dan silahkan pertanyaannya disesuaikan dengan bahan bacaannya. Lalu bagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang berisi sekitar 3 atau 4 anak atau sesuai kondisi di kelas. Jelaskan apa saja yang perlu siswa lakukan. Bila perlu, tuliskan instruksi di papan. Nah, kemudian masing-masing siswa membaca pengumuman. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan tentang informasi penting dalam pengumuman. Nah, karena kita menggunakan pengumuman, maka kita akan berdiskusi tentang pengumuman. Jika kita menggunakan cerita, maka kita akan berdiskusi tentang cerita yang kita gunakan. Kemudian masing-masing siswa atau individu menuliskan isi pengumuman pada kertas post-it, lalu ditempelkan pada selembar kertas sesuai kelompoknya. Nah, ini adalah contoh dari pengumuman yang digunakan. Bisa sesuaikan dengan bahan yang tersedia atau bahan yang ingin teman-teman gunakan nanti di lapangan ya. Jadi ini adalah contohnya. Di sini ada hari, tanggal, waktu, tempat atau peserta. Nah, di sini merupakan teks yang memiliki beberapa informasi penting yang bisa kita tanyakan kepada siswa kita nantinya. Baik teman-teman, berikut adalah LKS yang kita bisa berikan kepada mereka. Nah, dengan LKS ini kita bisa meminta mereka menjawab setiap pertanyaan dan membimbing mereka untuk menemukan informasi penting dalam teks tersebut. Nah, yang nomor 1 misalnya, kapan pengumuman dibuat? Kemudian yang kedua, siapakah yang membuat pengumuman? Nah, yang ketiga, kepada siapa pengumuman ditujukan? Nah, keempat, apa topik pengumuman? Kemudian kita meminta mereka untuk tuliskan isi pengumuman. Jika nanti kita menggunakan cerita, kita bisa tanyakan seperti kapan kejadian tertentu terjadi, atau siapakah yang melakukan sesuatu, atau mengapa dia melakukan sesuatu, dan lain-lain. Jadi bisa kita gunakan, kita sesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Baik, teman-teman, itu saja di kegiatan 2
pada level cerita. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Teman, mari kita lanjutkan di kegiatan 3 level cerita. Nah, di level cerita kegiatan 3 ini, kita bisa lihat fokusnya adalah menuliskan kembali cerita yang dibaca. Untuk level, format, serta alokasi waktu masih sama seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, yang tentu saja nanti akan disesuaikan dengan kondisi serta jumlah siswa yang kita miliki. Tujuan dari kegiatan ini adalah menuliskan isi cerita dengan kalimat sendiri. Nah, jika kita lihat dari tujuan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kreativitas dan daya ingat serta kemampuan siswa menggunakan kosakata yang telah mereka dapatkan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya atau juga level-level sebelumnya sangat dilatih di kegiatan kali ini. Karena mereka akan menuliskan cerita dengan kalimat mereka sendiri. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan adalah LKS, cerita, serta alat tulis. Cerita yang berjudul Ibu Guru Hebat. Tentunya kita dapatkan dari Let's Read. Mari kita lihat langkah kegiatan dalam kegiatan 3 ini. Yang pertama adalah siapkan cerita bergambar berjudul Ibu Guru Hebat. Nanti terlampir dan kita bisa lihat. Kemudian bagikan kepada setiap siswa. Siswa dan guru membaca cerita bersama-sama secara bergiliran. Satu siswa membaca 1 atau 2 kalimat, tergantung jumlah siswa. Guru menjelaskan dan memberikan contoh cara mengurutkan tiap peserta dalam cerita serta cara agar siswa bisa menuliskan kembali cerita yang telah dibaca dengan runut, yaitu dengan memberikan beberapa pedoman atau pengingat buat mereka supaya mereka bisa mengerjakan tugas ini atau kegiatan ini dengan akurat atau efektif. Nah, yang pertama kita bisa mengingatkan untuk memperhatikan bagian demi bagian dari awal hingga akhir cerita. Kemudian mengingatkan urutan cerita beserta tokohnya. Membayangkan tiap adegan dalam cerita seolah-olah terlibat di dalamnya atau melihatnya secara langsung. Dan mulai menulis kembali cerita dengan menggunakan kalimat sendiri dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Petunjuk-petunjuk ini atau pengingat-pengingat ini nanti kita juga lihat atau kita sudah tuliskan di LKS dan bisa membantu siswa kembali untuk menulis cerita yang telah mereka baca dengan kalimat mereka sendiri sebagai petunjuk dan pengingat. Dan berikutnya, bagi siswa ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Tentu saja jika 1, maka tidak perlu membagi kelompok. Dalam kelompok, siswa mencoba mengurutkan peristiwa dan menuliskan kembali isi cerita menggunakan kalimat sendiri sesuai dengan yang telah dicontohkan guru. Dan beberapa siswa membacakan hasil tulisan mereka. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat dari LKS-nya. Tapi sebelum melihat LKS, mari kita lihat dulu cerita yang akan dibagikan. Nah, tentu saja bisa diganti dengan cerita yang lain jika teman-teman memiliki cerita bergambar lain yang teman-teman ingin pilih atau ingin gunakan. Nah, ini dia Ibu Guru Hebat. Kita akan melihat secara sekilas saja. Nah, ada beberapa gambar serta cerita di bawahnya. Nah, berikut adalah gambar-gambarnya. Kemudian, jika selesai membaca dan meminta anak untuk mengingat beberapa poin tadi yang kita minta mereka ingat agar membantu mereka mengerjakan tugas yang mereka dapatkan, yaitu membuat atau menceritakan dan menulis cerita yang mereka baca dengan kalimat sendiri. Nah, ini adalah LKS yang kita bisa berikan nanti. Di sini juga ada pengingat tadi yang sudah kita berikan di awal kegiatan tadi atau di salah satu rangkaian kegiatan tadi.
Nah, ini akan membantu mereka mengingat dan melakukan tugasnya dengan baik karena mereka akan mengingat urutan cerita, kemudian mereka memposisikan diri seperti mereka di dalam cerita, dan juga mereka mampu menulis cerita kembali dengan menggunakan kalimat mereka sendiri. Setelah mereka selesai, kita bisa meminta mereka untuk menceritakan kembali apa yang telah mereka tulis, atau membaca kembali apa yang mereka telah tulis. Baik teman-teman, itu adalah rangkaian kegiatan dari level cerita kegiatan 3. Kita lanjutkan di kegiatan 4 berikutnya, di video berikutnya. Terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjutkan di level cerita kegiatan 4. Kegiatan 4 ini adalah menemukan pokok cerita. Level format alokasi waktu masih sama. Kemudian tujuan untuk kegiatan ini adalah menemukan pokok cerita. Dalam kegiatan ini, kita bisa lihat bahwa anak-anak akan diminta untuk berpikir, apa sih jawaban atau apa sih hal-hal penting dalam cerita ini sehingga dapat membentuk satu intisari cerita dan informasi yang perlu diketahui atau informasi yang signifikan, informasi yang penting sehingga kita dapat menemukan pokok cerita dalam cerita yang kita baca ini. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah bagan grafis. Nanti terlampir kita bisa lihat komik yang berjudul Aku Kan Anak Jujur dan Ancaman Kencing Tikus. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu dari cerita ini karena yang satu singkat dan yang satunya lumayan panjang. Nanti kita bisa sesuaikan dengan kemampuan siswa kita atau alokasi waktu yang kita miliki juga bisa kita pertimbangkan untuk memilih cerita. Jika teman-teman juga memiliki cerita lain, silahkan digunakan selama itu mampu memfasilitasi atau mampu membantu siswa kita untuk mendapatkan tujuan dalam kegiatan pembelajaran keempat ini. Nah, mari kita lihat langkah kegiatannya. Yang pertama adalah guru menyiapkan komik yang dipilih terlampir, jadi nanti kita bisa lihat, dan dibagikan kepada semua siswa. Siswa membaca komik, kemudian guru mencontohkan cara menemukan gagasan pokok. Lalu dengan mengikuti contoh dari guru, siswa menentukan gagasan pokok cerita dengan bantuan pertanyaan sebagai berikut. Jadi kita bisa berikan beberapa pertanyaan ini untuk membantu mereka atau mengarahkan mereka menemukan gagasan pokok atau intisari dari cerita yang dibaca. Yang pertama adalah apa peristiwa yang terjadi, kemudian siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita di atas, atau di mana saja peristiwa-peristiwa terjadi, dan kapan peristiwa terjadi, mengapa peristiwa terjadi, dan bagaimana suasana yang tergambar. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat membantu mereka untuk mendapatkan informasi yang signifikan sehingga mereka mendapatkan intisari dari cerita. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan gagasan pokok cerita. Nah, jika memang satu, maka siswa mungkin bekerja secara individu. Masih dalam kelompok, setiap siswa menuliskan pokok cerita menggunakan bagan grafis. Dalam kelompok besar, sekelas atau siswa menceritakan kembali isi cerita secara oral, secara sambung menyambung. Tentu saja jika ini tidak memungkinkan karena mereka hanya satu, maka bisa dilakukan secara individual atau secara individu. Mari kita lihat contoh komik yang digunakan. Nah, ini adalah yang singkat. Saya tidak menampilkan yang panjang karena saya akan memberikan contoh saja di sini. Jadi saya menggunakan yang singkat. Ini adalah komik yang berjudul Aku Kan Anak Jujur. Nah, jadi mereka bisa gunakan ini untuk
menemukan tadi pokok cerita dengan mempertimbangkan beberapa pertanyaan yang sudah diberikan sebagai petunjuk atau sebagai ini sebagai bantuan buat mereka untuk mendapatkan pokok cerita, ya teman-teman. Nah, setelah kita melihat komiknya atau ceritanya, mari kita lihat LKS. Maaf, maksud saya bagan grafis yang kita bisa gunakan untuk membantu mereka. Bagan grafis ini tentu saja berisikan pertanyaan-pertanyaan tadi yang merupakan pertanyaan bantuan, sehingga mereka sangat mudah untuk mendapatkan informasi penting tadi di dalam cerita atau gagasan pokok, lalu membantu mereka menceritakan kembali apa sih topik atau gagasan pokok dalam cerita yang telah mereka baca setelah mereka mengisi bagan grafis ini. Nah, itu saja rangkaian kegiatan di kegiatan 5. Kegiatan 4 maksud saya. Dalam level cerita. Kita akan lanjutkan di kegiatan 5 di video berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan di level cerita kegiatan 5. Kegiatan 5 ini adalah mendeskripsikan tokoh yang disukai. Nah, level format alokasi waktu masih sama, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan imajinasi siswa, meningkatkan kreativitas berpikir, menambah kosakata dan penguasaannya, serta meningkatkan keterampilan merangkai dan mengorganisasi kalimat menjadi cerita. Dan ada juga keterampilan untuk merefleksi diri. Nah, di tujuan ini kita bisa lihat bahwa beberapa keahlian atau beberapa skill akan diasah atau akan dilatih karena anak memang diminta untuk menggunakan imajinasi, kreativitas, kosakata, dan juga artikulasi mereka, kemampuan berartikulasi saat mereka menyampaikan pendapat mereka, mengapa mereka memilih tokoh yang mereka sukai dan mengapa mereka menjadikan tokoh tersebut teladan bagi mereka. Sedangkan alat dan bahan adalah cerita yang berjudul Aku Kartini dan pengalaman anak, gambar tokoh yang disukai, diagram, alat tulis, serta kertas gambar. Mari kita lihat langkah kegiatannya. Yang pertama adalah guru memandu diskusi dan menjelaskan bahwa tokoh adalah sosok yang dikagumi atau dihormati yang dianggap berjasa dan menjadi panutan. Contoh bagi orang lain. Misalnya tokoh di masyarakat, tokoh agama, pahlawan, tokoh kartun, keluarga, teman, atau bahkan hewan. Nah, kegiatan keduanya adalah guru membantu siswa mengingat tokoh apa yang paling dia sukai. Bisa figur dalam dunia nyata, film, tokoh kartun, atau orang di sekitar mereka. Diskusikan tokoh tersebut dengan siswa. Misalnya nama, ciri khusus, kebiasaan, tingkah laku, karakter, kepribadian, peran tokoh bagi lingkungan mereka, alasan menyukai tokoh tersebut. Nah, ada beberapa hal yang mereka harus jawab dan mereka harus artikulasikan. Oleh karena itu tadi saya telah ingatkan bahwa di kegiatan ini mereka banyak diminta untuk berdiskusi dan mengutarakan pendapat. Kegiatan selanjutnya adalah siswa bekerja secara berpasangan untuk mendeskripsikan tokoh yang disukai. Mereka juga dapat menggambarkan jika waktu cukup. Jadi, menggambarnya jika waktu cukup. Ingatkan siswa agar mendengarkan dengan seksama, karena mereka akan menceritakan kembali apa yang diceritakan temannya. Siswa berbagi hasil diskusi dalam kelompok besar. Siswa A menceritakan tokoh kesukaan siswa B, begitu sebaliknya. Minta siswa menjawab pertanyaan berikut. Nanti kita bisa lihat pertanyaan yang kita akan tanyakan.
Jika dilihat dari langkah kegiatan pada kegiatan 5 ini memang banyak kegiatan interaktif dan kegiatan kelompok juga. Jika jika kelas kita nanti ternyata levelnya cerita semua, langkah kegiatan ini sangat sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kita. Tetapi jika memang tidak cukup atau memang hanya satu atau dua, tetap saja kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan menyesuaikan beberapa kegiatan. Dan tentunya para relawan atau teman-teman sekalian bisa menyesuaikan dengan kegiatan, dengan maksud saya dengan keadaan dan jumlah siswa. Mari kita lihat contoh bacaan yang kita akan berikan. Nah, di sini adalah Aku Kartini. Bacaan ini adalah tentang Raden Ajeng Kartini yang merupakan salah satu pahlawan dan tokoh teladan yang bisa diangkat atau diberikan kepada siswa. Jika teman-teman memiliki atau memilih tokoh lain yang akan teman-teman jadikan bahan bacakan, maksud saya bahan bacaan, silahkan digunakan. Nah, kita lihat sekilas bagaimana gambar buku cerita dari Raden Ajeng Kartini ini. Setelah kita memberikan contoh bacaan Raden Ajeng Kartini, kita bisa menanyakan atau dengan memberikan LKS ini beberapa pertanyaan kepada siswa kita dan mereka akan menceritakan atau akan menuliskan siapa tokoh yang mereka sukai dengan instruksi seperti berikut. Ingat tokoh-tokoh yang selalu memberikan kebaikan, membantu, menolong, dan memudahkan orang lain. Misalnya pahlawan, pejabat, seseorang, atau kartun, atau hewan. Dan pilih salah satu yang kamu sukai atau kagumi. Lalu deskripsikan dengan bantuan bagan di bawah ini. Nah, nanti siswa bisa mengisi berdasarkan pertanyaan yang ada di bagan. Setiap bagan ini yaitu di kotak pertama ya itu nama tokoh yang mereka kagumi atau yang mereka jadikan teladan dan ciri-cirinya apa saja nanti bisa dituliskan anak dan kebiasaan perilaku atau karakternya di kolom ini atau di kotak ini dan alasan mengapa mereka menyukainya. Setelah mereka mengisi bagan grafis ini atau diagram ini mereka bisa gunakan untuk menceritakan kembali siapa tokoh tersebut dan ciri-cirinya, alasan mereka menyukai, dan apa saja karakternya. Setelah kegiatan itu selesai, kita bisa memberikan kertas kosong atau lembar jawaban kepada siswa yang bisa diisi dan pertanyaannya adalah tuliskan 3 hal yang akan kamu lakukan mulai besok dan seterusnya agar kamu bisa seperti atau lebih baik dari tokoh yang kamu sukai. Nah, di pertanyaan ini merupakan refleksi di mana mereka bisa mengingat apa saja karakter baik dari tokoh yang mereka sukai dan kita akan dorong mereka untuk menerapkan karakter tersebut atau mengembangkan karakter tersebut dalam kepribadian dan keseharian mereka. Jadi, selain membaca, ada beberapa poin penting dan poin yang sangat bermanfaat bagi siswa untuk dilatih dalam kegiatan ini. Begitu teman-teman, dalam kegiatan 5 di level cerita. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada pendamping masing-masing atau mentor masing-masing. Terima kasih. Kita lanjutkan di video ke-6 untuk kegiatan berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan di level cerita kegiatan 6 yaitu memprediksikan kejadian dalam cerita. Di kegiatan ini, tujuannya adalah membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan kemampuan memprediksi serta mendorong siswa untuk berani menyampaikan pendapat, meningkatkan kemampuan membaca lancar dan memahami teks percakapan, serta mendorong anak untuk menginterpretasikan makna cerita.
Di kegiatan ini memang lumayan banyak tujuannya karena memang banyak skill atau kemampuan yang akan diasah dan dilatih karena sudah berada di kegiatan 6 dan di level cerita, maka tingkat kesulitannya semakin bertambah. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah LKS dan cerita bermain apa, kemudian kertas dan alat tulis. Langkah kegiatan pada kegiatan 6 ini adalah yang pertama, siapkan teks yang akan digunakan. Kemudian bacalah bersama-sama isi cerita hingga mencapai klimaks atau puncak permasalahan cerita. Itu pada halaman 6, 11, 16, 20. Lalu hentikan kegiatan membaca, kemudian mintalah anak untuk memprediksi apa kira-kira hal yang akan terjadi selanjutnya dalam cerita tersebut. Nah, dalam kegiatan ini kita meminta siswa untuk berpikir kritis atau berpikir logis bagaimana dan apa yang kemungkinan akan terjadi pada cerita yang dibacakan dengan tentu saja menggunakan keahlian mereka untuk mengolah pikiran mereka. Lalu mintalah anak untuk menuliskan prediksinya pada kertas post-it. Lalu lanjutkan membaca cerita bersama-sama hingga selesai. Bandingkan hasil prediksi anak dengan cerita sebenarnya. Tanyakan alasan dibalik prediksi yang mereka buat. Nah, setelah mereka membuat prediksi, kita minta mereka alasan mengapa mereka memberikan prediksi tersebut. Di kegiatan ini, kita meminta mereka untuk berartikulasi dan menyampaikan pendapat. Lalu diskusikan hal-hal baik atau kurang baik, maksudnya dan kurang baik dalam cerita, dan mintalah anak untuk mencoba menyimpulkan pesan moral dari cerita tersebut secara sederhana dengan bahasa sendiri. Nah, di sini juga mereka diminta untuk berkreativitas untuk menyimpulkan pesan moral dan juga mereka diminta untuk merefleksikan apa sih pesan moral dari cerita yang mereka telah baca tersebut. Mari kita lihat contoh dari bacaan di kegiatan ini. Sekali lagi dan kembali lagi saya ingatkan, jika ingin diganti atau ingin menggunakan bacaan lain, silahkan. Nah, ini teman-teman, cerita bergambar yang akan kita gunakan. Dan ini adalah salah satu contoh atau gambaran. Nanti misalnya kita saat meminta prediksi mereka, kita bisa meminta mereka menuliskan, lalu tempelkan di papan atau di mana saja. Lalu nanti kita ada pembanding saat kita memiliki cerita, akhir cerita yang sebenarnya. Baik, itu saja kegiatan 6 di level cerita. Kita lanjutkan di level cerita kegiatan 7 pada video berikutnya. Teman-teman, kita lanjutkan di level cerita kegiatan 7, yaitu membuat akhir cerita yang berbeda. Nah, dalam kegiatan membuat akhir cerita yang berbeda, tujuannya adalah menstimulasi kemampuan membuat akhir cerita yang berbeda. Dalam kegiatan ini, siswa sangat dilatih untuk berimajinasi, untuk berpikir kritis, serta untuk menjadi lebih kreatif. Karena mereka akan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya. Nah, kemudian alat dan bahan yang digunakan adalah cerita yang berjudul Murid Pemberani, kertas gambar atau HVS kosong, alat tulis, krayon, atau pewarna lainnya. Kenapa kita membutuhkan kertas gambar atau HVS kosong di sini? Kita bisa meminta siswa kita atau memberikan instruksi kepada mereka untuk menggambarkan kemungkinan atau akhir cerita yang mereka pilih atau yang mereka buat tersebut. Jadi hal ini akan membuat kegiatan ini sedikit lebih menyenangkan. Tetapi itu jika memungkinkan ya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jika tidak, maka tidak apa-apa. Karena tujuannya adalah bagaimana siswa kita berpikir secara kreatif dan kritis untuk menciptakan
atau membuat akhir cerita yang berbeda dari yang sebenarnya. Kemudian langkah kegiatannya adalah guru memberikan waktu kepada siswa untuk membaca cerita dalam hati. Kemudian, setelah membaca, siswa diajak membuat sebuah kemungkinan menarik yang mungkin membuat akhir cerita menjadi berbeda. Misalnya, ketika penunjukan ketua kelas, rusa tidak menceritakan apa yang dilakukan harimau dan beruang kepada zebra. Nah, perlu Bapak, Ibu, dan teman-teman ketahui bahwa dalam cerita yang kita gunakan nanti, rusa sebenarnya menceritakan apa yang dilakukan harimau dan beruang kepada zebra. Oleh karena itu, kita berikan sesuatu kemungkinan, sehingga kita men-challenge atau menantang siswa untuk berpikir secara kritis, apakah yang akan terjadi jika sesuatu dilakukan atau jika sesuatu tidak dilakukan. Dan apakah mereka dapat menghasilkan suatu cerita yang berbeda dari cerita yang sebenarnya. Kemudian, siswa memikirkan kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, itu tadi berkaitan dengan langkah kegiatan yang sebelumnya. Mereka akan memikirkan apa yang kira-kira terjadi jika sesuatu dilakukan atau jika sesuatu tidak dilakukan. Kemudian bantu anak dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah Pak Burung Hantu bertanya mengapa zebra menangis? Siapakah yang ditunjuk sebagai ketua kelas oleh Pak Burung Hantu? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita bisa dapatkan dari cerita yang mereka baca. Jadi ini hanyalah salah satu contoh, beberapa contoh yang bisa kita tanyakan. Kemudian siswa menggambarkan kemungkinan yang bisa terjadi, lalu menuliskan setidaknya satu kata di bawah gambar sebagai keterangan. Nah, ini tadi mengapa kita membutuhkan HVS dan kertas gambar serta pewarna, karena kita bisa meminta siswa kita untuk mengilustrasikan cerita atau kemungkinan menarik atau akhir cerita yang berbeda yang dari sebenarnya dalam bentuk gambar, dan kita bisa meminta mereka memberikan keterangan di bawahnya. Setelah itu, kita bisa meminta mereka menceritakan kejadian yang mereka gambarkan, serta mereka menunjukkan gambar yang telah mereka ilustrasikan atau mereka buat. Nah, kemudian guru memberikan umpan balik yang mendorong growth mindset atau pola pikir yang berkembang, cara berpikir yang berkembang, kemudian membantu mereka lebih berpikir kritis dan membantu mereka lebih berpikir kreatif dan membantu mereka menjadi lebih baik dalam kegiatan belajar mereka, dalam melakukan hal-hal sehari-hari. Banyak hal yang bisa kita tarik atau banyak hal yang kita bisa jadikan umpan balik dari kegiatan ini tentunya, yang membantu mereka menjadi lebih baik, menjadi siswa yang lebih baik. Itu saja dari kegiatan ini, dan ini adalah contoh bacaan yang akan kita gunakan. Dan tentu saja jika Bapak, Ibu, dan teman-teman memiliki bacaan lain bisa digunakan, dan kita bisa menyesuaikan pertanyaan yang kita akan berikan kepada siswa kita. Baik, ini adalah contoh lembar juga yang bisa kita gunakan atau pertanyaan yang kita gunakan untuk menstimulasi mereka dalam berpikir. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, itu adalah kegiatan 7 dari level cerita. Kita akan lanjutkan di kegiatan 8 di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan di level cerita kegiatan 8, yaitu refleksi diri berdasarkan sebuah bacaan. Nah, di kegiatan refleksi diri berdasarkan sebuah bacaan ini bertujuan untuk mengenalkan seorang penemu yang mengukir sejarah dan mengajak siswa belajar dari kisah hidup sang penemu.
meyakinkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk sukses jika ia gigih berusaha dan mendapatkan dukungan yang ia perlukan. Nah, di kegiatan 8 ini, anak-anak dilatih untuk merefleksikan dan mengambil nilai-nilai yang baik dari tokoh yang mengukir sejarah. Jadi mereka dapat belajar dari tokoh-tokoh tersebut. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu cerita, kisah sang penemu, serta alat tulis. Langkah kegiatan di kegiatan 8 ini adalah uh, guru atau kita bisa meminta siswa untuk membaca cerita yang berjudul Kisah Sang Penemu. Dan ceritanya tentu saja bisa diganti Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jika ingin menggantinya dengan kisah tokoh penemu lainnya, silakan. Kemudian diskusikan hal-hal menarik yang ditemukan selama membaca. Saatnya untuk refleksi dan siswa kita bisa minta untuk mencari hal-hal menarik dalam bacaan tersebut. Kemudian diskusikan pelajaran yang bisa diambil dari kisah hidup sang penemu. Nah, selanjutnya bimbing anak untuk menuliskan pesan-pesan moral yang didapat dari kisah tersebut. Dan setelah itu, minta anak mengevaluasi diri dengan menuliskan sifat atau kebiasaan baik yang telah mereka miliki. Dari rangkaian kegiatan ini, kita bisa melihat bahwa bacaan yang mereka baca harus membantu mereka untuk dapat menemukan pesan-pesan moral yang mereka bisa adopsi atau mereka bisa gunakan dalam kehidupan mereka dan juga mereka bisa terapkan sebagai kebiasaan baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kita langsung saja lihat contoh dari bacaan yang akan digunakan. Di bacaan ini yang berjudul Kisah Sang Penemu, ini adalah kisah dari Thomas Alva Edison. Jadi salah satu tokoh penemu dalam sejarah. Dan jika Bapak, Ibu, dan teman-teman ingin menggantinya dengan kisah lainnya atau tokoh lainnya, silahkan. Misalnya Alexander Graham Bell atau Galileo Galilei atau juga um, Albert Einstein, bisa silahkan digunakan jika itu akan membantu anak untuk melakukan kegiatan ini secara efektif. Nah, ini adalah contoh bacaannya dan kita akan lihat LKS yang kita bisa berikan kepada anak. Kita berikan gambar tokohnya dan kita bisa meminta mereka untuk mengisi setiap titik-titik yang ada di sebelahnya. Dengan pertanyaan, tulislah sifat-sifat dari Thomas Edison yang pantas ditiru pada titik-titik di bawah ini. Nah, bisa mereka tambahkan sendiri jika masih perlu. Dengan begitu, mereka akan mengingat kembali cerita yang mereka telah baca dan mereka mengambil nilai-nilai yang baik dari tokoh tersebut yang pantas ditiru. Kemudian, sifat baik apa yang sudah kamu miliki? Nah, kita bisa menanyakan hal ini juga kepada siswa dan meminta mereka menuliskan apa yang mereka sudah miliki dalam diri mereka yang akan mereka kembangkan. Nah, jadi kegiatan 8 ini bukan hanya membaca, tetapi mereka akan menarik atau menyimpulkan dan mengambil nilai-nilai yang baik, nilai-nilai moral dalam kehidupan sang penemu atau tokoh yang mereka baca dalam bacaan tersebut. Kemudian pertanyaan lanjutan yaitu mampukah kamu mempertahankan sifat-sifat baik tersebut dan meningkatkannya? Kemudian bagaimana caranya? Nah, di sini anak-anak ditantang untuk berpikir kembali bahwa bagaimana cara mereka untuk mempertahankan sifat-sifat baik yang mereka miliki. Dengan begitu kita tidak hanya fokus kepada kemampuan mereka membaca, kemampuan mereka menulis, tetapi kemampuan mereka untuk meningkatkan karakter baik dan menumbuhkan karakter-karakter baik dalam diri mereka.
Baik Bapak Ibu, itu saja di kegiatan 8. Kita akan lanjutkan di kegiatan 9. Terima kasih. Di level cerita kegiatan 9 ini, kita fokus kepada menuliskan pengalaman liburan. Nah, tujuan dari kegiatan menuliskan pengalaman liburan adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan reflektif dan membantu siswa berlatih menuliskan ide dan gagasan. Alat dan bahan yang digunakan adalah cerita bertamasya atau cerita yang berjudul bertamasya, kemudian alat tulis, dan daftar pertanyaan petunjuk. Nah, di langkah kegiatan 9 ini adalah di awal kegiatan membaca atau pra membaca, perkenalkan bahwa cerita yang akan mereka tulis adalah cerita yang berkaitan dengan liburan. Nah, di sini tentu saja seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, ada dua skill yang mereka harus latih, yaitu membaca dan menulis. Setelah mereka membaca, mereka harus menulis sesuatu, dan oleh karena itu kita perlu memperkenalkan bahwa mereka akan atau menginformasikan bahwa mereka akan menulis tentang cerita um, yang berkaitan dengan liburan. Nah, agar mereka memiliki gambaran tentu saja. Nah, kemudian lakukan diskusi sederhana tentang liburan yang pernah anak alami. Kemudian, bimbing anak untuk membuat graphic organizer berdasarkan pengalaman liburannya. Nah, jadi kita bisa membantu mereka atau membimbing mereka untuk membuat bagan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Misalnya pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan kemanakah kamu pergi liburan, dengan siapakah kamu pergi, kapan waktu liburmu, apa saja yang kamu lakukan selama liburan tersebut, kemudian maukah kamu pergi liburan ke tempat itu lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kita letakkan di beberapa bagan. Nanti kita bisa lihat contohnya di slide berikutnya. Setelah itu, um, informasi yang didapatkan, setelah mendapatkan informasi, kita bisa bimbing anak-anak untuk mulai menulis cerita sederhana tentang pengalaman liburan mereka. Nah, dari bagan-bagan tersebut, mereka bisa mengembangkan menjadi suatu paragraf atau cerita sederhana. Kemudian setelah ceritanya jadi, mintalah anak membaca dengan nyaring cerita mereka. Berikan pujian atau usaha mereka atas usaha mereka dan umpan balik konstruktif yang mereka butuhkan. Oke, teman-teman, kita akan lihat contoh bacaan yang akan mereka baca di kegiatan ini. Nah, judulnya adalah bertamasya. Ini contoh yang akan mereka baca. Setelah mereka selesai membaca bacaan ini, baru kita memberikan bagan seperti ini. Nah, bagan ini bisa membantu mereka untuk mengorganize atau menyusun paragraf mereka dan cerita sederhana mereka nanti. Jadi kita bisa membantu mereka untuk membuat beberapa bagan yang berisikan judul, kapan, dengan siapa, apa, kemana, kesana lagi, gitu. Jadi setelah semua terisi, maka akan membantu mereka untuk menyusun paragraf atau cerita sederhana yang mereka miliki berdasarkan dari pengalaman liburan mereka. Nah, di sini saatnya mereka akan menyusun setelah membuat bagan ini menjadi cerita sederhana. Kita lanjutkan di kegiatan terakhir pada paket level cerita, yaitu kegiatan 10, membayangkan dan menggambarkan sisi lain dari cerita. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu siswa mendalami isi cerita dan merangsang keterampilan berimajinasi. Jadi siswa diminta untuk membayangkan cerita tersebut, maksud saya membayangkan sisi lain dari cerita yang telah dibaca, serta mengilustrasikannya dengan gambar. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan, maksud saya, yaitu komik yang berjudul
Ayo bantu dan jangan takut mencoba. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian buku gambar, krayon atau pewarna lainnya jika ada. Kemudian contoh yang telah dibuat. Jadi kita sebagai guru bisa menyediakan contoh gambar yang akan kita gunakan nanti. Misalnya kita sudah menyiapkan sisi lain dari cerita tersebut dan kita sediakan atau siapkan gambar yang relevan atau gambar yang bisa mendeskripsikan atau mengilustrasikan sisi lain yang sudah kita buat agar kita bisa memberikan contoh kepada mereka serta alat tulis. Nah, langkah kegiatannya adalah yang pertama, siswa membaca komik yang dipilihkan oleh guru. Yang kedua, tanyakan beberapa hal terkait isi cerita pada komik. Misalnya, siapa yang ada di dalam cerita? Dan tanyakan kepada siswa, kira-kira apakah ada hal-hal lain yang mungkin bisa terjadi di dalam cerita tetapi tidak diceritakan oleh penulis. Nah, di sini siswa diminta untuk berimajinasi serta berpikir kreatif. Apa sih kira-kira sisi lain yang mungkin terjadi tetapi tidak diceritakan oleh penulis. Di sini mereka akan bebas berpikir dan juga mengolah pikiran mereka untuk menghasilkan satu cerita yang baru atau sisi lain dari cerita tentunya. Nah, kemudian berikan contoh seperti bagaimana kalau ketika Panji pulang dari sekolah dengan tergesa-gesa untuk latihan membuat komik, lalu hujan turun dengan deras. Apa yang akan dilakukan oleh Panji? Apakah ia akan berlari pulang, hujan-hujanan? Apakah ia akan bernaung di bawah pohon yang rindang atau duduk di berugak pinggir jalan? Dengan memberikan beberapa contoh pertanyaan yang akan memantik atau men-trigger atau juga membantu mereka untuk berpikir, menemukan sisi lain dari cerita, kita telah membantu mereka untuk melakukan tugas ini atau mengarahkan mereka untuk menemukan ide yang bisa mereka terapkan dalam cerita mereka tentunya, dan mereka bisa meningkatkan kreativitas mereka dengan bantuan pertanyaan seperti ini. Karena tentunya anak-anak mungkin perlu dibimbing dan perlu diarahkan sebelum mereka bisa menghasilkan ide-ide kreatif mereka. Lalu, tunjukkan gambar yang telah dibuat guru. Gambar anak-anak menggunakan daun pisang besar sebagai payung. Nah, jadi guru sudah menyediakan gambar mereka tentunya karena guru sudah menyiapkan ilustrasi untuk gambaran cerita atau ilustrasi untuk cerita dari sisi lain dari cerita yang telah dibaca bersama-sama. Lalu modelkan cara menggambar sederhana, tidak harus bagus. Yang penting bisa terlihat seperti objek yang ingin digambar. Di sini kita bisa, meskipun kita tidak pandai dalam menggambar, mungkin kita bisa mengarahkan mereka untuk membuat suatu objek semirip mungkin meskipun tidak sempurna, tidak apa-apa. Lalu minta siswa mulai bergambar. Setelah selesai menggambar, minta siswa menceritakan apa yang mereka gambar. Nah, tentunya gambar ini adalah ilustrasi dari sisi lain cerita yang telah dibaca bersama. Ingat, berikan umpan balik yang mendorong berkembangnya growth mindset selama kegiatan berlangsung. Nah, ini contoh dari bacaan yang kita akan berikan. Jangan takut mencoba. Ini berupa komik, jadi bisa seperti biasa, teman-teman bisa menggantikan bahan bacaan jika teman-teman rasa memiliki bahan bacaan yang lebih tepat, lebih menarik, seperti itu. Nah, ini dia, kita lihat secara sekilas saja. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa berikan pertanyaan kepada mereka nanti. Ayo menggambar sisi lain cerita.
Bayangkan sisi atau kejadian lain yang mungkin terjadi dalam cerita namun tidak diceritakan oleh penulis. Gambarkan apa yang kalian bayangkan di halaman ini. Tuliskan penjelasan untuk gambar kalian. Selamat berimajinasi. Nah, jadi di sini imajinasi, kreativitas, serta kemampuan menggambar, ilustrasi, semua telah bersatu di kegiatan 10 ini sebagai kegiatan terakhir pada level cerita. Nah, itu saja rangkaian dari paket paket level cerita. Ada 10 kegiatan. Semoga bisa dipelajari dengan baik dan semoga bisa diadaptasi jika butuh diadaptasi dan disesuaikan. Maksud saya bisa disesuaikan dengan keadaan kita nanti di lapangan. Keadaan